Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sagirah SPDE. Saya adalah seorang mahasiswa PPG dalam jabatan di UIN Antasari Banjarmasin. Saya adalah guru pendidikan agama Islam di SDN Rawakuning 2. Pada hari ini, Senin 28 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan Bab 1 tahun 2023. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ya, sekarang sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita membaca doa dulu. Berdoa, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman kamila walhiqna bis salihin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Kemudian kita membaca surah pendek, surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, alhamdulillah sudah kita membaca doa dan membaca surah Al-Fatihah tadi. Semoga dengan membaca doa dan membaca surah Al-Fatihah tadi, pelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Kemudian Ibu akan memeriksa kehadiran kalian. Nah, apakah semuanya hadir? Hadir. Tidak ada yang absen hari ini berarti ya. Hadir semua. Alhamdulillah. Semangat Pak untuk belajar. Semangat. Semangat karena menuntut ilmu itu sudah kewajiban kita. Nah, kemudian nanti kita akan belajar materi yang telah lalu. Materi apa yang kita pelajari? Surah Al-Nahl. Dengan pelajaran kemarin kita pelajari yang kemarin adalah tentang menyayangi anak yatim. Materinya adalah Quran surah Al-Maun. Kemudian lanjutannya hari ini kita melanjutkan pelajarannya tentang surah Al-Maun, yaitu menyayangi anak yatim. Siapa yang tahu siapa anak yatim itu? Anak yang tidak punya ayah. Laki-laki. Anak yang tidak memiliki orang tua laki-laki, berarti hanya memiliki ibu. Itu disebut dengan anak yatim. Adakah di sekitar kita ini anak yatim? Ada. Nah, berarti kita harus menyayangi anak yatim. Dengan menyayangi anak yatim menjadikan kita apa? Menjadi nantinya akan mendapatkan pahala. Ya. Nah, ini. Jadi hari ini
pelajaran kita menyayangi anak yatim. Nah, sebelum itu tahu anak yatim. Anak yatim di sini adalah tadi orang yang tidak memiliki orang tua. Orang tua hanya memiliki ibu, hanya memiliki ibu. Nah, cara ini anak yatim ini tahu. Nah, kemudian pelajaran yang Ibu mau bacakan dari tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama itu menghafal Quran surah Al-Maun. Kemudian pesan yang terkandung di dalam surah Al-Maun, perilaku yang sesuai dengan surah Al-Maun nanti itu yang kita pelajari, tujuan pembelajaran itu tadi. Nah, agar itu peserta didik dapat menjelaskan pokok surah Al-Maun. Nantinya kemudian dapat peserta didik mampu menghafal Quran surah Al-Maun. Yang ketiga, peserta didik dapat menemukan perilaku yang sesuai dengan isi pokok dari surah Al-Maun. Jadi yang pertama yang kita mulai pelajaran kita hari ini yaitu menghafal surah Al-Maun. Kemarin kan sudah membaca, hari ini kita menghafal. Itu di rumah sudah dipelajari kan? Sudah dihafal. Sebelum menghafal itu harus ada beberapa yang harus diperhatikan. Apa ya? Ada yang tahu? Tanda baca. Tanda bacanya perlu diperhatikan, benar 100 nilainya. Kemudian yang apa lagi? Panjang pendeknya. Iya, panjang pendeknya. Nah, matnya, hukum bacaannya yang kemarin kita sudah pelajari, ada izhar safawi, ada ikhfa safawi. Nah, jadi perlu diperhatikan panjang handapnya, makhraj itu tempat keluar hurufnya. Nah, yang perlu diperhatikan itu. Nah, supaya bacaan kita baik dan benar. Walaupun kada belagu pembacanya tapi secara tartil saja itu bagus sudah ya kan. Nah, iya. Sebelum menghafal, kita melihat video ini Muratal Al-Quran yang ditampilkan nanti ini. Subscribe dan klik tombol loncengnya ya. Terima kasih. Surat Al-Maun. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din. فذلك الذي يدع
Bagaimana? Enak didengar? Enak. Nah, bacaannya pasih. Bacaannya sudah benar. Nah, makanya kalian sudah mendengarkan berulang-ulang kali tadi bacaan surah Al-Maun. Sekarang kegiatan selanjutnya adalah menghafal surah Al-Maun. Nah, hafal. Ya, pasti hafal sudah lah, sudah seminggu, udah. Ini pasti hafal sudah. Nah, dari Ibu absen dari ini yang namanya Ibu sebut berarti maju ke depan. Ya. Muhammad Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yaruddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Alhamdulillah. Semangat ya. Semangat. Jangan ini, harus semangat. Nah, karena membaca Al-Quran ini adalah baik untuk kita. Dengan membaca Al-Quran menjadikan kita menjadi tenang, adem, ayem, enak jadinya kan. Nah, tidak rasa resah gelisah, ya kan. Kemudian yang kedua, Nafisah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum 'an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Iya, bagus. Kemudian Maulidah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum 'an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Iya. Nah, dari bacaan teman-teman yang sudah maju ke depan, apakah bacaannya sempurna? Sempurna. Ada merasa kejanggalan-kejanggalan dari bacaannya tadi? Ada. Ada. Nah, kita yang pertama bacaan dari Rizky tadi, ya kan? Nah, Rizky membacanya tadi bagaimana menurut kalian? Selalu cepat. Terlalu cepat. Pembacaan mahrajnya bagaimana? Bagus, baik. Hukum bacaannya sesuai apa tidak? Sesuai apa tidak? Sesuai. Kemudian Kak Rizky memang membacanya jangan terlalu cepat. Bila kecepatan ini apa? Bisa tapuntal jadinya membacanya ya. Nah, ya harus bacaannya tadi secara tartil. Ya kemudian kalau Nafisah tadi bacaannya menurut Ibu, Nafisah membaca huruf Z itu seharusnya huruf Z. Itu jangan Z. Itu nanti masuknya ke huruf Z yang seperti ra bertitik, huruf ro bertitik itu huruf Z. Ini huruf Z. Yukal zibu
Ini ada tulisannya itu. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalika ladzi yad'ul yatim. Nah, sesuaikan bacaannya udah ada tadi makhrajnya. Jadi menghafal itu tadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, supaya cepat hafal, caranya bagaimana? Harus rajin mengulang-ulang. Ayat pertama dahulu 5 kali dah. Yang dibaca terus 4-5 kali. Nah, hanya kayaknya ayat kedua ulang supaya apa? Supaya cepat hafal. Nah, bisa juga minta jagakan lawan teman. Nah, supaya cepat hafal. Nah, itu tadi membaca surah Al-Maun. Nah, membaca surah Al-Maun. Sudah ada yang maju ke depan, kemudian sudah ada tadi apa namanya? Sudah kita komentari dari bacaan, kita koreksi dari bacaan teman-teman tadi. Nah, selanjutnya kita melanjutkan pelajaran ini nanti mengartikan. Nah, kan sudah menghafal, nantinya mengartikan ayatnya. Nah, nanti Ibu bagikan ini lembar arti dari Al-Maun. Kalian bisa memasangkan di yang ada di depan ini. Ayatnya sudah ada, surahnya sudah ada di sini. Tinggal memasangkan artinya yang sesuai. Nah, yang sesuai. Kemudian nanti ditempelkan di depan itu. Nah, ini. Buka, silakan buka buku itu kalian. Nah, sesuaikan ini, diskusikan kalian. Ini kan sudah tempatnya sudah ini, sudah kelompok seperti kelompok kemarin sudah. Iya, berkelompok. Kemudian nanti hasilnya akan dipresentasikan di depan. Nah, ya, lihat dulu ini terjemahannya. Sudah? Buka dulu lampunya. Ya. Nah, sudah. Buka dulu. Nah, kemudian sesuaikan ayat 1. Arti dari ayat 1 yang mana? Berarti ditempel di yang pertama. Iya. Dibaca-baca dulu, didiskusikan dengan temannya. Yang mana yang benar? Arti dari ayat pertama. Ayo. Sudah, sambil didiskusikan sama temannya yang mana? Yang betulnya itu yang mana? Yang dari ayat 1 sampai ya, ayo. Ya, sudah selesai? Sudah. Selesai, angkat ini yang kerjanya tadi. Ya. Ininya ada ke depan lampunya. Ya. Tulisannya di depan. Nah, masing-masing sudah mengangkat. Nah, berarti mempresentasikan di depan. Ditempel di yang ada di papan tulis. Arti dari itu tadi letakkan di papan tulis sesuai dengan nomor surahnya ya. Ya. Yang pertama, yang dapat pertama nomor 1, ayat pertama. Ayo silakan maju ke depan. Ya. Yang kedua, ayo. Ya. Nah, yang ketiga, ayo silakan.
Benar apa salah? Salah. Betulnya di mana? Iya. Kemudian yang keempat. Ya, yang keempat. Nah, seterusnya yang kelima. Lanjutannya yang keenam. Satu, yang terakhir. Iya. Alhamdulillah. Ya, coba bisa dilihat surah Al-Maun dari ayat 1 sampai ayat ke-7. Susunan artinya benar apa salah sudah? Benar. Sudah sesuai dengan ini. Dari ayat 1 sampai ayat ke-7. Ingat ya, di rumah dipelajari nanti supaya jangan sampai tidak ada yang hafal surah Al-Maun beserta artinya, ya kan? Nah, alhamdulillah sudah pintar anak-anak ibu ini. Ya, sudah bisa mengartikan surah Al-Maun dari ayat per ayat, dari ayat per ayat. Ya, alhamdulillah. Kemudian pelajaran yang kedua, kita ini belajar tentang pesan Quran surah Al-Maun. Sudah hafal? Nah, baru kita mengetahui pesan Quran surah Al-Maun. Pesannya apa? Hah? Nah, sudah tahu pesan. Perhatikan buku kalian masing-masing di ini. Pesan surah Al-Maun. Nah, surah Al-Maun itu diturunkan di kota Mekah. Apa jadi diturunkan surah Al-Maun? Nah, itu bahwa ada orang yang identitasnya diperselisihkan oleh perawi, yaitu Abu Sufyan dan Abu Jahal Al-As ibnu Walid, atau orang lain yang disebutkan itu tadi. Jadi turunnya surah Al-Maun. Nah, karena setiap minggu ada orang yang menyembelih seekor unta. Tahu unta? Tahu. Mana anak-anak unta orang biasanya? Di gurun Sahara di Arab biasanya ya, di padang pasir. Nah, unta. Suatu ketika ada anak yatim yang datang meminta sedikit daging, minta daging di tempat orang yang menyembelih tadi. Namun mereka tidak memberi, bahkan menghardik dan mengusirnya. Kemudian ada banyak orang munafik yang gemar menunjukkan ibadahnya di hadapan orang lain. Namun saat sendirian mereka meninggalkan ibadah tersebut. Berarti berperilaku ada boleh. Nah, maka dari itu diturunkanlah surat Al-Maun. Artinya barang-barang yang berguna, yang bisa kita gunakan untuk diberikan kepada orang lain, yaitu tadi itu disebutkannya itu. Kemudian, nah, sekarang ibu tanya dulu, kita mempelajari tentang pesan Quran surah Al-Maun. Pesan Quran surah Al-Maun itu ada yang tahu? Ayo, siapa? Iya. 1. Anjuran untuk memberi makan orang miskin. 2. Larangan menghardik anak yatim. 3. Larangan lalai dalam salat. 4. Larangan berbuat riya. Iya, ada kepala itu semuanya. Iya, alhamdulillah. Itu tadi larangan berbuat riya, khusyuk dalam sembahyang, apalagi anjuran untuk memberi makan orang
miskin. Nah itu isi pesan pokok dari Quran surah Al-Maun. Quran surah Al-Maun isi pesan pokoknya tadi adalah apa tadi Ibu? Ayo. Ya tadi. Iya betul, tidak membentak, tidak menghamdik, tidak menyakiti. Seharusnya bagaimana? Seharusnya kita harus menyayangi anak ya yatim. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW menyayangi anak yatim. Dengan menyayangi anak yatim menjadikan kita ke surga nanti. Ya, ingat? Nah, lihat. Kemudian dari sini dapat kita ambil pelajaran yang kita ambil pelajaran dari Quran surah Al-Maun itu tadi, sifat terpuji yang bisa kita ambil apa saja? Ayo. Hah? Mau mendorong manusia untuk memberi makan kepada orang miskin. Iya, mau mendorong manusia untuk memberi makan kepada orang miskin. 1, 2, apa? Tidak membentak anak yatim. Iya, tidak membentak anak yatim, tidak menghardik, tidak menyakiti. Itu sifat terpujinya. Apa lagi? Tidak menunaikan salat dengan khusyuk. Iya, menunaikan sholat dengan khusyuk. Itu pelajaran yang kita ambil dari surah Al-Maun. Nah, kemudian dari pelajaran tadi dapat kita simpulkan bahwa surah Al-Maun itu tadi adalah memiliki pesannya tadi bahwa menyayangi anak yatim itu diperintahkan oleh Allah. Nah, dari kesimpulan pelajaran kita tadi, apa yang dapat kalian simpulkan? Ayo, siapa yang bisa menyimpulkan? Manusia harus memiliki kepedulian terhadap anak yatim. Hendaknya manusia memiliki rasa empati terhadap fakir miskin. Salat dan khusyuk semata-mata karena Allah. Iya. Nah, benar. Ya. Nah, alhamdulillah. Semangat. Orang yang pintar rajin apa? Rajin belajar. Kalau kau ingin pintar, rajin belajar. Kalau kau ingin cerdas, rajin belajar. Kalau kau ingin pintar, kalau kau ingin cerdas, rajin belajar dan berdoa. Iya, belajar saja tapi kada berdoa. Nah, jangan juga, harus belajar berdoa. Nah, iya. Kemudian setelah ini udah kesimpulan, ya kan ibu memberikan pertanyaan. Nah, siapakah tadi anak yatim? Orang yang tidak mempunyai ayah. Iya. Siapakah yang disebut dengan pendusta agama? Orang yang mendusta agama adalah orang yang menghardik anak yatim dan tidak memberi makan orang miskin. Iya, benar. Jadi pendusta agama itu adalah orang yang apa tadi? Orang yang mendustakan agama. Adalah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mau memberikan sesuatu kepada orang miskin. Makanya tadi barang-barang yang berguna, yang bisa digunakan untuk diberikan kepada orang lain. Nah, sebelum ini ibu akan mengevaluasi kalian dengan membagikan kertas lembar kerja ini, ilkanya, lembar kerja kalian. Nah, di sini kalian diperintahkan untuk menuliskan pengalaman hidup kalian, yang berkaitan dengan kegiatan santunan kepada orang yang membutuhkan. Nah, nanti ditulis di sini. Kemudian untuk penilaian, ibu akan memberikan soal. Nah, ada soal
untuk penilaian ini. Soal LKPD untuk penilaiannya ya. Nah, evaluasinya ini. Nah, coba perhatikan gambaran soalnya. Ya, sudah dapat semua ini tadi? Nah, itu ada soal pilihan ganda, ada soal esai. Nah, di sini kalian menjawab soal pilihan ganda dengan soal esai. Ya, mengerti? Mengerti. Iya, silakan kerjakan. Sudahkah selesai? Sudah. Ada yang belum paham tadi? Sudah ada. Sudah paham semua? Berarti sudah selesai? Ya. Kalau sudah selesai, silakan kumpul ke depan. Ini. Kumpul ke depan. Ya, letakkan di atas meja. Ya, bila yang sudah mengumpul, duduk kembali ke tempat masing-masing. Duduk yang rapi, duduk yang manis. Nah, sudah? Nah, ini sudah, tugasnya sudah dikumpul. Nanti ibu periksa dulu ya. Mungkin minggu depan akan dibagikan ini nanti. Selanjutnya akan dibagikan nanti minggu depan akan dibagikan. Nah, ini mengoreksinya nanti ini ibu. Tidak sempat lagi kan? Ya. Nah, dari sini, nah pelajaran kita sudah selesai. Sudah selesai pelajaran kita hari ini. Nah, kalau sudah selesai pelajaran kita hari ini, nah, ibu mengingatkan kembali belajar di rumah dengan sungguh-sungguh, rajin-rajin membaca Al-Quran. Dengan Al-Quran menjadikan kita menjadi tenang. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.